Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai manual material handling. Kelompok kami beranggotakan Siska Khairani, Nur Aziza Wafiko Rabani, Nindi Isnaini, dan Galuh Putri Kusuma Astuti. Materi pertama yang akan kita bahas ialah pengertian manual material handling. Menurut Scalp and Galante, handling didefinisikan sebagai merebut, memegang, menggenggam, memutar, atau sebaliknya bekerja dengan satu tangan atau dua tangan. Handling juga dapat diartikan bahwa tangan pekerja memindahkan wadah secara manual dengan mengangkat, menurunkan, mengisi, mengosongkan, atau membawanya. Menurut CDC, Manual Material Handling atau MMH adalah proses rutin memindahkan dan menangani objek dengan membawa, memegang, mengangkat, menarik, mendorong, dan membungkuk. Jadi, dapat kita simpulkan Manual Material Handling atau MMH merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan memindahkan barang secara manual dengan mengangkat, menarik, menurunkan, mendorong, dan membungkuk. Berikutnya, tujuan Manual Material Handling. Manual Material Handling sendiri dilakukan dengan tujuan melakukan aktivitas pemindahan material menggunakan tenaga manusia, supaya hemat dan mudah terutama untuk material yang ringan. Berikutnya ada manfaat Manual Material Handling. Apabila dilakukan dengan benar, manual material handling memiliki beberapa keuntungan, antara lain lebih fleksibel untuk memindahkan barang dari area yang sempit, tidak teratur dan juga tidak rapi. Lalu dalam beberapa hal lebih cepat karena tidak perlu menyiapkan peralatan ataupun mesin bantu. Berikutnya, lebih mudah dilakukan untuk material yang ringan dan tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat, sehingga membutuhkan manual material handling. Untuk beban ringan, biaya yang dikeluarkan lebih kecil karena tidak menggunakan mesin. Lalu dalam beberapa kasus, manual material handling lebih nyaman untuk dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya, efek buruk penerapan manual material handling yang tidak tepat. Terdapat beberapa efek buruk penerapan manual material handling yang tidak tepat, yaitu cedera. Cedera yang paling umum adalah kesleo, terpleset, dan yang paling berbahaya adalah cedera tulang belakang. Yang kedua, adanya gangguan muskuloskeletal atau MSDS. MSDS merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi fungsi sendi, otot, syaraf, ligamen, dan tendon sehingga menimbulkan sakit, nyeri, pegal-pegal setiap area dalam tubuh seperti leher, bahu, pergelangan tangan, punggung, pinggul, lutut, dan kaki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita memasuki panduan MMH. Klasifikasi MMH berdasarkan OSHA yang pertama itu mengangkat atau menurunkan. Kegiatan ini yaitu memindahkan benda dari bawah ke atas, sedangkan menurunkan adalah kegiatan sebaliknya dari mengangkat. Dalam aktivitas mengangkat, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari mengangkat benda dari lantai. Yang kedua, berat benda tidak melebihi dari 40 kg. Yang ketiga, benda harus sedekat mungkin dengan tubuh atau menempel. Yang keempat, posisi punggung itu harus tegak lurus. Yang kelima, saat mengangkat, tumpuan pembebanan itu terdapat pada kaki. Yang keenam, hindari mengangkat secara mendadak. Lalu yang ketujuh, tangan itu harus memegang benda dalam posisi yang aman dengan memegang penuh dan tidak menggunakan jari yang dapat menyebabkan ketegangan lokal. Dalam aktivitas mengangkat, ada beberapa cara untuk melakukannya. Nah, kita masuk ke dalam teknik pengangkatan cara 1. Nah, dalam teknik ini, efektifnya jika bebannya itu kecil, ringan, dan dapat dengan mudah disesuaikan di antara lutut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik pengangkatan cara 2. Nah, teknik ini biasanya digunakan pada benda yang relatif berat, seperti mengangkat semen pada pekerja konstruksi. Nah, berikut langkah-langkah dari pengangkatannya nih. Yang pertama itu, posisi berlutut dengan tungkai yang terkuat di depan dan posisikan benda di tungkai bagian atas. Yang kedua, geser benda ke atas tungkai dengan berlutut.
Yang ketiga, pindahkan benda ke satu tungkai, sedangkan tungkai lainnya itu berlutut. Yang keempat, berdiri dengan hati-hati dan pertahankan benda menempel dengan tubuh. Yang kelima, memindahkan benda dalam posisi menempel dengan tubuh. Selanjutnya yaitu pengangkatan tim. Dalam pengangkatan ini, cobalah mencari rekan kerja yang serupa tingginya untuk membantu. Pengangkatan ini juga dapat mengurangi beban menjadi 2, sehingga lebih mudah untuk diangkat. Namun, pengangkatan ini dapat meningkatkan resiko terpeleset, tersandung, dan kecelakaan seperti jatuh apabila tidak terkoordinasi dalam pengangkatan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Klasifikasi yang kedua yaitu mendorong atau menarik. Mendorong itu merupakan kegiatan menekan benda dengan kekuatan untuk memindahkannya. Sedangkan menarik adalah kegiatan sebaliknya dari mendorong. Lebih baik memindahkan suatu barang itu dengan mendorong dibandingkan dengan menarik, karena menarik itu membutuhkan lebih banyak energi dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan karena pekerja tidak dapat melihat jalur yang dilaluinya dengan baik. Ada beberapa tahapan untuk memindahkan suatu benda dengan teknik mendorong atau menarik. Langkah pertama yaitu mengetahui dengan jelas di mana barang akan dipindahkan. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan alat bantu seperti troli. Dan minta bantuanlah apabila barangnya itu berat, besar, atau berbentuk aneh. Lalu langkah kedua, berdiri sedekat mungkin dengan troli. Yang ketiga, sesuaikan gagang troli dengan siku dan menjaga mata serta kaki mengarah ke arah yang sama dengan troli saat bergerak. Klasifikasi yang ketiga yaitu memutar. Kegiatan ini yaitu memutar tubuh bagian atas ke arah tertentu, sementara bagian tubuh bawah itu relatif dalam posisi yang tetap. Klasifikasi yang keempat yaitu membawa. Membawa benda itu dengan genggaman tangan sambil bergerak atau berpindah. Pada aktivitas membawa perlu diperhatikan keseimbangan dari benda yang dibawa. Dianjurkan benda itu harus simetris dengan tulang belakang. Jika tidak simetris, maka diperlukannya pengawasan. Pada gambar yang tertera, area yang berwarna hijau itu cara membawa yang baik. Pada area yang kuning perlu dilakukannya pengawasan. Sedangkan pada area yang orange itu tidak dianjurkan untuk dilakukan. Klasifikasi yang kelima yaitu menahan atau memegang. Kegiatan memegang atau menahan benda dalam satu genggaman sementara tubuh dalam posisi diam. Dalam kegiatan manual material handling, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rintangan beraktivitas seperti jalan yang sempit, berbelok, dan langit-langit yang pendek. Kedua, handle atau pegangan itu harus mudah dipegang dan nyaman digunakan. Yang ketiga, jalan yang dilewati itu tidak licin dan bersih. Yang keempat, memperhatikan lingkungan kerja seperti pencahayaan. Yang kelima, jarak perpindahan material itu direkomendasikan maksimal 4 meter. Jika berjarak 4-10 meter, perlu adanya pengawasan, dan lebih dari 10 meter tidak direkomendasikan secara manual. Selanjutnya, manajemen risiko manual material handling. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Kegiatan manual material handling yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja harus diidentifikasi. Beberapa cara paling efektif untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan MMH adalah: yang pertama, periksa catatan cedera dan kecelakaan di tempat kerja sebelumnya, melakukan wawancara perwakilan pekerja dan anggota Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, serta melakukan survei dan inspeksi langsung ke tempat kerja. Yang kedua, penilaian resiko. Begitu seluruh kegiatan manual material handling yang beresiko telah diidentifikasi, maka wajib melakukan evaluasi dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Berikut beberapa aspek yang dapat menjadi acuan saat melakukan penilaian resiko yang berkaitan dengan manual material handling, yaitu kegiatan dan pergerakan pekerja,
penempatan stasiun kerja, posisi dan sikap kerja, durasi dan frekuensi pekerja melakukan aktivitas manual material handling, jarak dan tempat pekerja memindahkan beban, berat beban, pengerahan tenaga, karakteristik beban dan peralatan kerja, organisasi dan lingkungan kerja, keterampilan kerja dan pengalaman kerja, serta kebutuhan khusus. Maksudnya, pekerja yang dalam proses pemulihan memungkinkan memerlukan waktu untuk membangun kembali keterampilan dan kemampuan kerja mereka. Yang ketiga, pengendalian resiko yang terdiri dari rekayasa teknik berupa memodifikasi objek kerja, pengubahan bentuk objek besar menjadi objek yang lebih kecil sehingga lebih mudah dalam penyimpanan, pengemasan, dan pemindahan objek. Yang kedua, memodifikasi tata letak tempat kerja dan stasiun kerja. Modifikasi tempat kerja bertujuan meminimalkan jangkauan atau posisi tubuh yang tertekuk atau memberikan permukaan kerja pada ketinggian yang benar, menggunakan alat bantu, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, yaitu faktor lingkungan kerja seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, getaran, ventilasi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada pekerja. Selanjutnya, pengendalian administratif, yaitu memberikan alternatif tugas-tugas berat digantikan dengan tugas-tugas ringan, memberikan variasi dalam pekerjaan untuk menghindari pengulangan, menetapkan jadwal kerja, kecepatan kerja atau cara kerja, memberikan waktu istirahat sejenak setelah melakukan kegiatan manual material handling, melakukan rotasi kerja, memodifikasi cara kerja. Nah, hal ini bertujuan agar para pekerja melakukan manual material handling di dalam power zone, yakni di atas lutut, di bawah bahu, dan dekat dengan tubuh. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan merupakan bagian penting dari proses pengendalian resiko untuk mengidentifikasi perubahan atau persyaratan lebih lanjut. Selanjutnya, ada beberapa contoh alat bantu mekanik dalam manual material handling. Yang pertama, ada scissor lift, pengangkat beban, dan pengangkat pneumatik untuk menaikkan atau menurunkan beban sehingga sejajar dengan permukaan tempat kerja. Lalu yang kedua, ada meja putar. Nah, meja putar ini untuk mendekatkan wadah kepada para pekerjanya. Sebaiknya selalu bekerja dari sisi yang paling dekat dengan beban. Kemudian, saat memuat dan bongkar muat barang, putar meja sesekali untuk menghindari penumpukan beban di satu sisi. Yang ketiga, ada alat pengangkat berbentuk silinder. Pengangkat ini untuk mengurangi tekukan saat membawa wadah berbentuk silinder. Selanjutnya, untuk menyesuaikan tinggi pekerja agar wadah yang akan digenggam nantinya akan berjarak 30-40 inci dari permukaan tempat pekerja berdiri, dapat menggunakan step stool, kemudian ada portable step, kemudian ada juga catwalk atau platform. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dalam aktivitas pengangkatan. Seperti inilah teknik mengangkat cara 1. Lalu ada teknik pengangkatan tim. Sekian dari kelompok kami.